John Herdman secara terbuka menantang pemain-pemain yang putus asa untuk kembali berjuang menembus timnas Indonesia kembali. Ada 3 sarana yang akan dijadikan Herdman untuk memantau bakat dan kualitas pemain. Ketiga ajang itu adalah FIFA Series 2026, Piala AFF 2026, dan FIFA Matchday 2026. Sepanjang 2026 ini, Herdman akan memantau dengan seksama talenta sepak bola Indonesia yang dianggap sesuai kebutuhan, dijanjikan tempat dalam Piala Asia 2027. Menurut mantan pelatih Kanada ini, seluruh pemain punya kesempatan yang sama. Saat ini, Herdman sedang menyeleksi secara seksama seluruh potensi yang ada di dalam dan luar negeri. Karena itu, Herdman berpesan kepada pemain-pemain yang selama ini tak lagi dipanggil atau belum menembus timnas Indonesia untuk membuktikan diri pantas dipanggil. Jadi, saya berharap series tersebut memberi saya sekelompok pemain yang siap tampil, yang putus asa, ucap pria 50 tahun tersebut. FIFA Series 2026 akan berlangsung pada Maret mendatang. Indonesia akan bertindak sebagai tuan rumah dengan melawan Bulgaria dan Saint Kitts and Nevis. Ini akan menjadi debut Herdman. Timnas Indonesia saat ini krisis penyerang tengah. Ole Romeni yang diplot sebagai ujung tombak skuad Garuda belum mencetak gol bersama sang klub Oxford United musim ini. Mauro Zylstra yang sempat menjadi starter di laga Timnas Indonesia versus Irak belum mencetak gol di laga kompetitif musim ini. Ia sama sekali belum mendapatkan menit tampil bersama klub Eredivisie FC Volendam. Di tengah bobroknya lini depan Timnas Indonesia, pelatih skuad Garuda John Herdman mendapat kabar baik. Penyerang berdarah Indonesia Dean Zandbergen sedang tajam-tajamnya bersama sang klub VVV Venlo. Dalam 7 laga terkini di Liga 2 Belanda 2025-2026, Dean Zandbergen mengemas 5 gol dan 3 assist. Memiliki tinggi badan 188 cm, Dean Zandbergen bisa menjadi senjata mematikan timnas Indonesia. Gayung pun bersambut, Dean Zandbergen tertarik membela timnas Indonesia. Dalam sebuah wawancara dengan Yusa Nugraha pada 2025, Dean Zandbergen mengaku siap membela timnas Indonesia. Sebelum dipanggil John Herdman, Dean Zandbergen harus menjalani proses naturalisasi. Saat ini, Dean Zandbergen masih memegang paspor Belanda. Ia pun eligible dinaturalisasi menjadi WNI karena sang ibu berasal dari Depok, Jawa Barat. Karena itu, menarik menanti kapan proses naturalisasi Dean Zandbergen dimulai. Kepemimpinan John Herdman di Timnas Indonesia resmi membuka babak baru dengan visi jangka panjang yang sangat ambisius. Pelatih asal Inggris itu tidak sekedar menargetkan dominasi di Asia Tenggara, tetapi juga membidik mimpi besar, membawa skuad Garuda lolos ke Piala Dunia 2030. Dalam perkenalan resminya, Herdman menegaskan bahwa standar kualitas pemain menjadi kunci utama untuk mewujudkan target tersebut. Ia menyebut bahwa pengalaman bermain di level tertinggi dunia adalah syarat mutlak. Menurutnya, intensitas, kecerdasan taktik, dan mental juara hanya bisa didapatkan jika timnas diperkuat pemain yang merumput di 5 liga top Eropa atau kompetisi elit dunia. Untuk meningkatkan kualitas skuad, PSSI kembali mengarahkan radar ke pemain keturunan Indonesia yang berkarir di luar negeri. Setidaknya 9 nama disebut layak dipantau secara serius, mulai dari Danny van den Heuvel, Jensen Silt, Pascal Struijk, hingga talenta muda Laurin Ulrich. Tak hanya pertahanan, lini depan juga menjadi fokus utama proyek Herdman. Nama Luke Vickery, winger muda MacArthur FC, muncul sebagai kandidat naturalisasi paling realistis dalam waktu dekat. Performa Vickery musim ini terbilang impresif. Dari 12 pertandingan, ia mencatatkan 2 gol dan 2 assist, membuktikan konsistensinya sebagai penyerang sayap yang eksplosif. Kehadirannya dinilai cocok dengan gaya permainan Herdman yang mengandalkan kecepatan, transisi cepat, dan pressing tinggi. Selain itu, Vickery juga bisa menambah variasi serangan dari sisi sayap yang selama ini masih menjadi titik lemah tim. Pelatih baru Timnas Indonesia John Herdman tak butuh waktu lama untuk melakukan analisis mendalam terhadap kekuatan dan kelemahan skuad Garuda. Setelah melakukan pemantauan ketat di Super League 2025-2026 hingga terbang ke Eropa, ia telah menemukan faktor kunci yang menjadi penyebab kegagalan timnas di era Patrick Kluivert, dan menurutnya itu sama sekali bukan karena kurangnya talenta. Dalam proses pengumpulan data jelang FIFA Series Maret mendatang,
Herdman justru menemukan bahwa Indonesia memiliki fondasi yang sangat kuat, terutama di lini pertahanan. Ia bahkan tak ragu menempatkan kualitas para pemain bertahan Indonesia di jajaran elit Asia. Dengan fondasi pertahanan yang solid, Herdman menegaskan bahwa tugasnya adalah bekerja dengan potensi yang ada dan membangun kekuatan tim di sekitarnya. Ia menolak alasan bahwa skuad Garuda kekurangan talenta untuk bersaing. Menurut saya, setiap pelatih harus bekerja dengan apa yang ada, bukan dengan apa yang dia pikir harus dia miliki, ujar John Herdman. Dari analisis inilah, pelatih asal Inggris tersebut sampai pada kesimpulan utamanya mengenai biang kerok kegagalan di siklus kualifikasi Piala Dunia 2026. Menurutnya, masalah terbesar di era Kluivert bukanlah kualitas individu, melainkan kurangnya waktu untuk membangun chemistry dan koneksi yang solid antar pemain, terutama saat menghadapi laga tandang yang berat. Kini Herdman optimis bahwa ia memiliki waktu yang cukup untuk mengatasi masalah koneksi tersebut dan menyatukan semua potensi yang ada. Gelandang timnas Indonesia Ivar Jenner resmi bergabung dengan klub Indonesia Dewa United FC. Pemain 22 tahun itu direkrut dari klub Liga Belanda FC Utrecht. Ivar akan memperkuat Banten Warriors hingga akhir musim. Kehadirannya diharapkan menambah kekuatan di lini tengah Dewa United, berbekal pengalaman bermain di Eropa, serta jam terbang internasional bersama tim nasional. Dalam sesi perkenalan di Dewa United Arena, Ivar mengatakan perjalanan sepak bolanya di Belanda menjadi fondasi penting dalam perkembangan kariernya. Ia mengungkapkan selama membela FC Utrecht sempat mendapat kesempatan tampil bersama tim utama serta mencatatkan banyak menit bermain di kompetisi Divisi 2 Liga Belanda. Ivar mengaku antusias memulai tantangan baru bersama Dewa United. Selain di level klub, Ivar juga mengungkapkan perjalanan bersama tim nasional Indonesia yang dimulai dari kelompok usia muda. Ia kemudian melanjutkan kiprah di tim U23 hingga dipercaya memperkuat tim senior di bawah 3 pelatih berbeda. Meski Indonesia belum berhasil lolos ke Piala Dunia 2026, Ivar menyatakan keyakinannya terhadap potensi tim. Pelatih timnas Indonesia John Herdman membuka peluang besar bagi pemain naturalisasi untuk memperkuat skuad Garuda. Sejumlah pemain asing bahkan sudah menyatakan minatnya untuk menjadi WNI dan membela Merah Putih. John Herdman menegaskan bahwa kualitas menjadi faktor utama dalam membangun tim nasional yang kompetitif. Ia membuka pintu selebar-lebarnya bagi pemain keturunan maupun asing yang memiliki standar permainan level internasional. Pernyataan tersebut langsung memicu perhatian publik. Sejumlah pemain yang memiliki hubungan darah dengan Indonesia maupun yang sudah lama berkarier di tanah air secara terbuka menyatakan minatnya membela timnas Indonesia. Nama pertama adalah Jairo Riedewald. Mantan pemain yang pernah berkarier di Eropa itu sempat menunjukkan sinyal kuat dengan menampilkan bendera merah putih di media sosialnya. Ia menyebut tidak ada kendala berarti terkait proses naturalisasi, hanya tinggal menunggu kepastian teknis dan komunikasi lanjutan. Dari luar negeri, Luke Vickery menjadi salah satu talenta yang dipantau. Pemain berdarah Indonesia ini memiliki opsi membela Australia, Amerika Serikat, atau Indonesia. Ia mengakui adanya komunikasi awal dengan pihak Indonesia untuk menjejaki peluang membela tim nasional. Terakhir, gelandang Jordi Weherman yang saat ini bermain di kompetisi domestik juga masuk radar. Dukungan keluarga serta kedekatannya dengan Indonesia membuat proses naturalisasi dinilai lebih realistis. Kehadiran nama-nama tersebut berpotensi memperkaya kedalaman skuad timnas Indonesia. Dengan visi menuju Piala Dunia 2030, Herdman tampak serius membangun fondasi tim yang solid melalui kombinasi pemain lokal, diaspora, dan naturalis. John Herdman secara terbuka menantang pemain-pemain yang putus asa untuk kembali berjuang menembus timnas Indonesia kembali. Ada 3 sarana yang akan dijadikan Herdman untuk memantau bakat dan kualitas pemain. Ketiga ajang itu adalah FIFA Series 2026, Piala AFF 2026, dan FIFA Matchday 2026. Sepanjang 2026 ini, Herdman akan memantau dengan seksama talenta sepak bola Indonesia. Yang dianggap sesuai kebutuhan, dijanjikan tempat dalam Piala Asia 2027. Menurut mantan pelatih Kanada ini, seluruh pemain punya kesempatan yang sama. Saat ini, Herdman sedang menyeleksi secara seksama seluruh potensi yang ada di dalam dan luar negeri. Karena itu, Herdman berpesan kepada pemain-pemain yang selama ini tak lagi dipanggil atau belum menembus timnas Indonesia untuk membuktikan diri pantas dipanggil. Jadi, saya berharap series tersebut memberi saya sekelompok pemain yang siap tampil, yang putus asa, ucap pria 50 tahun tersebut. FIFA Series 2026 akan berlangsung pada Maret mendatang.